Baik, setelah tadi kita membahas mengenai pengertian logaritma dan sifat-sifat dari logaritma, sekarang kita masuk ke grafik fungsi logaritma. Nah, ini sih tadi sudah kita bahas ya mengenai logaritma adalah inverse atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Ya, bentuknya tadi seperti ini sudah saya bahas juga A log X gitu ya. Kalau kita membuat fungsi logaritma ini fx ya, A log X. Fx itu sama dengan sumbu y nanti. Artinya fungsi y sama dengan fx sama dengan A log X merupakan inverse dari fungsi eksponen. Berarti kebalikan dari fungsi eksponen ini. Kalau kita tahu di fungsi eksponen kemarin kita sudah membuat grafik fungsi. Di video saya sebelumnya di eksponen, silahkan bagi yang belum melihat silahkan bisa dilihat dan dipahami. Nah, sekarang untuk yang logaritma yang perlu diperhatikan dalam fungsi logaritma ini adalah yang pertama A merupakan bilangan pokok atau basis dengan ketentuan A-nya itu lebih dari 0. A-nya harus lebih dari 0 ya, dan tidak boleh sama dengan 1. Artinya boleh 0 sampai 1. Yang penting dia lebih dari 0. Artinya bilangan positif. Gitu. Kemudian daerah asalnya atau domainnya adalah fx. X-nya lebih dari 0, X merupakan bilangan real. Daerah hasilnya nanti dalam sumbu Y ya, Y. Dan juga bilangan real. Lebih jelasnya kita melihat ini. Cara menggambar grafik fungsi logaritma seperti biasa. Cara menggambarnya kita membuat tabel yang menunjukkan hubungan antara nilai X dan Y. Ya, nilai daerah asal dan daerah hasilnya, domain dan range-nya. Kemudian titik-titik koordinat yang diperoleh nanti digambar pada bidang kartesius sumbu X dan sumbu Y ya, sumbu X dan sumbu Y dengan kurva yang mulus. Mulus ya, artinya dia begini nanti, mulus, bukan yang lurus tapi mulus, sehingga diperoleh fungsi logaritma ini. Ya, ini tadi saya ingin menggambarkan sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita lihat contohnya ya. Nah, untuk yang pertama, grafik fungsi logaritma dengan bilangan pokok A lebih dari 1. A lebih dari 1. Misalnya, di sini. Gambarlah grafik fungsi Y atau fx, 2 log X. X lebih dari 0 dan X merupakan bilangan real. Caranya kita membuat tabel dulu. Ini adalah domainnya dari 0 sampai tak hingga. Terserah kita mau ngisi berapa, yang penting ada ini ya, angka 1. Kenapa? Karena log 1 nanti hasilnya 0. Gitu ya. Kemudian daerah hasilnya apa? Nah, kita lihat satu persatu. Misalnya, kita menyesuaikan dengan ini, bilangan pokoknya ya. Kenapa kok ambil 1/8? Kenapa kok tidak 1/9? Karena bilangan pokoknya 2. Karena 1/8 nanti kan bisa dirubah menjadi 2 ya, berarti menjadi 2 pangkat min 3. Hasilnya min 3. Saya contohkan, dapat nilai ini dari mana begitu. Dari sini, 2 log 1/8. Ini bisa tak rubah menjadi 2 log 1/2 pangkat 3. Menjadi 2 log 2 pangkat minus 3. Kalau ada pangkat di numeris kita taruh di depan. Berarti min 3. 2 log 2 hasilnya 1. Jadi dapat min 3. Dan seterusnya. Ya. Contoh ini 2 kok bisa 1? Karena 2 log 2 hasilnya berapa? 1. Ya kan? Dan seterusnya. Setelah kita dapat nilai X dan Y, setiap X dan Y ini kita taruh di kartesius dengan kurva yang mulus. Sehingga diperoleh bentuk sebagai berikut. Nah, kurva mulus ya, kurva mulus. Oke, seperti ini hasilnya ya. Y kalau X-nya 1 berarti log-nya hasilnya 0. Kurva mulus seperti ini. Ini adalah grafik fungsi logaritma untuk Y sama dengan 2 log X. Oke, lanjut. Berdasarkan grafik di atas, kita dapat mempelajari sifat-sifat fungsi logaritma berikut. Yang tadi 2 log X. Jika X bertambah besar, maka nilai Y-nya juga menjadi besar. Tetapi nilai Y lebih lambat dibandingkan nilai pertambahan X. Kita lihat. Ya kan? Pertambahan X-nya, nilai Y-nya pertambahannya lebih lambat. Gitu ya. Kemudian ini adalah fungsi monoton naik. Karena A-nya lebih dari 1 tadi ya. Nah, kemudian memotong sumbu X di titik 1,0. Kita lihat.
Ini memotong sumbu X di 1,0, ya kan? Di sini kan? Oke. Grafik fungsi logaritma selalu ada di sebelah kanan sumbu Y atau X lebih dari 0. Ini berarti grafik fungsi logaritma ini tidak pernah memotong sumbu Y. Sumbu Y bertindak sebagai asimtot tegak. Kita lihat. Nah, selalu ada di sebelah kanan sumbu Y. Tidak pernah memotong sumbu Y. Kalau ini diteruskan dia hanya mepet ya. Tidak pernah sampai memotong sumbu Y itu tidak pernah. Maka Y menjadi asimtot. Oke, lanjut. Nah, ini terdefinisi untuk X lebih dari 0, bilangan tinggi 0, dan seterusnya. Ya, kita bisa melihat ini. Oke, itu untuk grafik A lebih dari 1. Sekarang, untuk A antara 0 sampai dengan 1 bagaimana? Contohnya ini. Bilangan pokoknya, setengah. Setengah itu kan berarti antara 0 sampai dengan 1. Kita cari hubungannya dengan tabel seperti biasa. Kita dapat angka-angka ini. Angka ini dapat dari mana? Dari ini, 2 ya. Biar sama. Kemudian kita dapat nilainya ini. Seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian kita peroleh grafik yang mulus seperti ini. Oke. Selalu berada di sebelah kanan. Ya, tidak memotong sumbu Y. Kita lihat ya. Nah, tetapi fungsinya adalah fungsi monoton turun kalau A-nya antara 0 sampai dengan 1. Kita lihat, kan mulainya dari sini, 1/8. Berarti fungsinya monoton turun. Nah, selalu memotong sumbu X di 1,0 sama dengan yang tadi ya, di sini. Kemudian selalu di sebelah kanan sumbu Y, asimtot tegak, sama ya intinya. Yang membedakan hanya ini. Kalau A-nya antara 0 sampai 1 berarti dia fungsinya fungsi monoton turun. Oke. Jadi kesimpulannya apa untuk mempelajari grafik fungsi logaritma? Yang pertama, selalu memotong sumbu X di 1,0 merupakan fungsi kontinu karena dari tak hingga sampai min tak hingga sampai plus tak hingga ya, kontinu dia. Tidak pernah memotong sumbu Y, maka dikatakan sebagai asimtot tegak, selalu di sebelah kanan ya. Dan F merupakan fungsi naik jika A-nya lebih dari 1, monoton naik. Kalau monoton turun ketika A-nya antara 0 sampai dengan 1. Nah, dari grafik ini dan ini, 2 log X dan setengah log X merupakan simetris terhadap sumbu X. Yang penting ini. Oke, ini berlaku umum ya di semua fungsi logaritma. Baik, konsep dan fungsi logaritma ini sangat bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ilmu kimia digunakan untuk menentukan kadar keasaman suatu larutan. Bisa basa, bisa asam, kan ada log H plus gitu ya, sama log OH minus gitu untuk kimia. Juga untuk menentukan taraf intensitas bunyi di fisika, PI sama dengan 10 log I per I0 gitu kan untuk di fisika. Untuk menentukan besarnya skala Richter dalam kegempaan pakai logaritma. Untuk ilmu perbankan ya kan untuk besarnya bunga majemuk ini di eksponen ya untuk monoton naik. Tapi eksponen kan juga bentuk lain dari logaritma. Jadi ketika kita mempelajari logaritma banyak sekali manfaatnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih itu tadi mengenai grafik fungsi logaritma. Setelah ini saya akan membahas video mengenai persamaan dari logaritma. Terima kasih.